Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diampu oleh dosen Bapak Andi Aidun Najib Fikri STMPDI, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Indra Kurniawan, Ranti Fitri Kirana, dan Susi Dayanti yang akan menjelaskan mengenai menggunakan menu icon di Microsoft Excel dan membuat dokumen. Menu merupakan kumpulan perintah yang sudah dikelompokkan menjadi satu berdasarkan fungsinya masing-masing. Sedangkan icon merupakan tombol-tombol perintah yang berupa gambar atau simbol yang digunakan untuk menjalankan suatu perintah tersebut. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa di dalam Microsoft Excel itu sendiri mempunyai menu dan icon, di mana menu yang dimaksud adalah menu file, menu home, menu insert, menu page layout, menu formulas, menu data, menu review, dan menu view. Nah, untuk menu file itu mempunyai fungsi untuk menyimpan, membuka file, bisa mencetak file, juga mengclose hasil pekerjaan kita secara langsung. Untuk selanjutnya ada menu home. Menu home itu berfungsi untuk mengatur format penulisan pada lembar kerja Excel, baik itu berupa copy paste, style huruf, ukuran, ataupun yang lainnya. Nah, selanjutnya ada menu insert. Menu insert di sini berfungsi untuk menyisipkan atau menambahkan data pada lembar kerja Microsoft Excel, misalkan menambahkan table, menambahkan picture, menambahkan chart, bisa juga menambahkan text box. Nah, selanjutnya ada menu page layout. Menu page layout ini berfungsi untuk mengatur ukuran lembar kerja terkait dengan proses mencetak file Excel, di mana kita bisa mengatur themes-nya, color, font, efek. Kita juga bisa mengatur margin di sini. Nah, setelah page layout, di sini ada menu formulas. Di dalam menu formulas ini mempunyai fungsi untuk mengatur ataupun menentukan formula pada Excel. Nah, untuk menu data, yaitu berfungsi untuk memanajemen data keseluruhan pada Excel. Kita bisa mengimport database-nya ataupun kita bisa mengimport dari web. Selanjutnya ada review. Nah, menu review ini berfungsi untuk mereview terkait dengan penulisan dan perubahan serta komentar pada Excel. Selanjutnya ada view. View di sini berfungsi untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan tampilan pada jendela Excel secara keseluruhan. Untuk membuka file, kita klik menu file, lalu kita klik open, komputer, browse, dan kita pilih di mana file yang akan kita buka. Bisa klik 2 kali pada file ataupun klik open. Nah, untuk menyimpan file, kita bisa klik yang di atas, gambar file, ataupun pakai shortcut Ctrl+S. Untuk mengelola file yang pertama, yaitu kita dimulai dari menambahkan sheet. Kita bisa pilih tombol tambah di samping sheet 1 paling bawah, ataupun bisa menggunakan shortcut dengan mengklik Shift F11. Nah, otomatis sheet akan bertambah. Setelah itu kita akan membuat table, di mana table ini apabila kita akan membuat table di baris 100 misalkan, maka tabelnya akan otomatis muncul, tidak mentekan lagi all border ataupun di insert table. Caranya, kita isi dulu data-datanya. Setelah itu kita drag, kita pilih all border, lalu di paling bawah nomor, di baris ketiga kita drag kembali
tekan Ctrl Shift panah ke bawah. Nah, di sini kita diambil ke baris paling akhir di Microsoft Excel, lalu kita scroll kembali ke atas, pilih Conditional Formatting, lalu pilih New Rule, pilih Use, lalu klik bawah Format, klik bawah Nomor, lalu isi dengan kurang dari lebih dari tanda kutip 2 kali, lalu hapus $ sebelum nomor, klik Format, pilih Border, klik Outline supaya barisnya terlihat, lalu klik OK. Nah, di sini kita langsung isi saja data-datanya. Supaya tidak manual, maka kita arahkan kursornya di samping angka 2 di ujung ini, lalu tekan Ctrl, lalu tarik ke bawah. Nah, setelah itu apabila kita isi datanya di 21 ataupun membuat tabel kembali dengan data yang baru, maka kita langsung isi saja headernya, misalkan nama di atasnya. Nah, otomatis tabelnya akan keluar. Selanjutnya, apabila ingin menambahkan baris, maka kita klik saja. Misal di angka 11, klik kanan, pilih Insert. Nah, otomatis akan keluar. Nah, supaya ininya ada barisnya, kita drag, lalu pilih ke All Border, ataupun supaya angkanya tersusun kembali, kita arahkan kursornya seperti tadi, lalu klik Ctrl, lalu tarik ke bawah. Setelah itu, apabila kita ingin menghapus si barisnya, maka kita klik Delete. Selanjutnya, untuk menambahkan kolom, kita klik saja kolom, langsung kita klik kanan, pilih Insert. Pertama, kita bisa memilih jenis dan size hurufnya. Misalkan kita mengklik nilai, lalu kita akan mengubahnya ke Algerian, lalu kita akan mengubah size-nya. Nah, di sini juga kita akan bisa membold, italic, ataupun underline. Untuk lebih singkatnya, kita bisa memakai shortcut dengan Ctrl plus B, maka otomatis nilainya akan terbold. Ataupun jika ingin mengitaliknya, kita menggunakan shortcut dengan menekan Ctrl plus I. Untuk men-underline juga, kita menggunakan shortcut dengan menekan Ctrl plus U. Nah, supaya rata kanan dan rata kiri si nilainya, kita menggunakan Match and Center. Klik saja. Nah, otomatis nilainya akan berada di tengah-tengah. Untuk menggunakan rumus dan fasilitas bantu, di sini saya mempunyai 2 cara. Yang pertama ada cara manual dan cara otomatis. Untuk cara manual itu yaitu dengan menggunakan rumus, di mana apabila kita mencari sum ataupun jumlah, kita klik sama dengan, lalu ketik sum, kita drag nilainya, tutup kurung, enter. Nah, supaya tidak satu persatu, kita arahkan saja kursornya ke samping, lalu klik Ctrl, tarik ke bawah. Begitupun average, max, minim, dan count, yaitu awalnya menggunakan sama dengan, lalu kita ketik average, kita drag kembali, tutup kurung, enter. Untuk
Cara otomatisnya, kita drag dulu nilainya, lalu kita pilih zoom. Nah, nilai pun sama 290. Untuk nilai reference juga, caranya drag nilainya, lalu kita pilih parents. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah menyimak dan menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.